Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Indra Sudrajat, mahasiswa Sejarah Peradaban Islam UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Tahun ini merupakan tahun kontestasi politik, yang dimana terjadi pemilihan umum untuk memilih lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, dan lembaga legislatif. Pemilihan umum ini terjadi pada tanggal 14 Februari 2024. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa sih pengertian dari ilmu politik itu? Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang negara, tujuan negara, lembaga yang akan melaksanakan tujuan-tujuan tersebut. Ilmu politik juga mempelajari tentang kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan publik, dan alokasi atau distribusi. Dapat disingkat atau dapat disederhanakan bahwa ilmu politik merupakan ilmu untuk mendapatkan sesuatu. Dalam ilmu politik dikenal tentang trias politika yang terbagi menjadi 3, yaitu badan eksekutif, badan legislatif, dan badan yudikatif. Pada badan eksekutif ini, seperti negara Indonesia menerapkan sistem presidensial, yang dimana presiden sebagai kepala negara dibantu oleh para menteri untuk menjalankan kebijakan-kebijakannya. Selain itu, badan eksekutif dalam cakupannya juga mencakup pegawai negeri sipil dan paramiliter. Paramiliter di sini TNI, polisi, seperti itu. Dalam tafsiran tradisional berdasarkan asas trias politika, badan eksekutif memiliki tugas yaitu melaksanakan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh badan legislatif setelah melalui undang-undang yang telah dibuat oleh badan legislatif tersebut. Akan tetapi, pelaksanaan dari badan eksekutif ini ruang geraknya sangat leluasa sekali. Wewenang badan eksekutif. Kekuasaan badan eksekutif mencakup berbagai bidang seperti administrasi, legislatif, keamanan, yudikatif, dan diplomatik. Pada bidang administrasi ini diartikan kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam menjalankan administrasi negara. Pada yang kedua, legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang. Keamanan dapat diartikan kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menjalankan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri. Pada bidang keempat, yudikatif, memberi gerasi atau amnesti dan sebagainya. Pada yang kelima, diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menjalankan hubungan diplomatik dengan negara-negara sahabat. Berapa macam badan eksekutif? Yang pertama, sistem parlementer dengan parliamentary eksekutif. Yang kedua, sistem presidensial dengan fixed eksekutif atau non-parliamentary eksekutif. Negara yang menjalankan sistem ini seperti Amerika Serikat, Pakistan, dan negara kita, Indonesia. Yang kedua, badan legislatif. Badan legislatif menjadi badan yang berhak menyelenggarakan kedaulatan dari rakyat dengan jalan menentukan kebijakan umum dan menuangkannya dalam undang-undang. Dalam bidang ini, badan eksekutif hanya merupakan sebagai penyelenggara dari kebijakan umum tersebut. Badan legislatif di negara-negara demokrasi disusun sedemikian rupa sehingga badan ini mewakili mayoritas dari rakyat dan pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat. Sistem satu majelis atau dua majelis. Sistem satu majelis dapat disebut dengan House of Representative atau Lower House. Sedangkan sistem dua majelis disebut dengan Upper House atau Senat. Di Indonesia sendiri, badan legislatif ada 15 lembaga sejak zaman penjajahan. Yang pertama adalah Vloksrat.
yang dimana ini antara tahun 1918 hingga 1942. Yang kedua, Komite Nasional Indonesia pada tahun 1945 hingga tahun 1949. Yang ketiga, DPR dan Senat Republik Indonesia Serikat. Ini pada tahun 1949 hingga 1950. Yang keempat, DPR sementara pada 1950 hingga 1956. Ini terbagi menjadi dua. DPR hasil pemilihan umum 1955 ini berlaku pada 1956 hingga 1959. Dan ada DPR peralihan terjadi pada tahun 1959 hingga 1960. Yang kelima, DPR gotong royong demokrasi terpimpin pada tahun 1960 hingga 1966. Yang keenam, DPR gotong royong demokrasi Pancasila 1966 hingga 1971. Dan yang terakhir adalah DPR hasil pemilihan umum yang berlaku semenjak 1971 sampai sekarang. Selanjutnya adalah Badan Yudikatif. Badan Yudikatif adalah suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif, sebenarnya lebih bersifat teknik yuridis dan termasuk bidang ilmu hukum daripada ilmu politik. Kecuali di beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peran politik berdasarkan konsep judicial review. Badan Yudikatif dalam negara demokratis, sistem common law dan sistem civil law. Sistem common law terdapat di negara-negara Anglo-Saxon dan memulai pertumbuhannya di Inggris pada abad pertengahan. Sistem ini berdasarkan prinsip bahwa di samping undang-undang yang dibuat oleh parlemen dinamakan statute law, masih terdapat peraturan-peraturan lain yang merupakan common law. Common law ini bukan berupa aturan yang telah dikodisir atau dimasukkan dalam suatu kitab undang-undang seperti kode sivil. Badan Yudikatif dan Judicial Review. Suatu ciri yang terdapat di kebanyakan negara baik yang memakai common law maupun sistem civil law ialah hak menguji, yaitu hak menguji apakah peraturan hukum yang lebih rendah dari undang-undang sesuai atau tidak dengan undang-undang yang bersangkutan. Di beberapa negara tertentu seperti Amerika Serikat, India, dan Jerman Barat, Mahkamah Agung juga mempunyai wewenang menguji apakah suatu undang-undang sesuai dengan undang-undang dasar atau tidak, dan untuk menolak melaksanakan undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang dianggap bertentangan dengan undang-undang dasar ini dinamakan dengan judicial review. Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia. Dalam sistem hukum yang berlaku di negara kita Indonesia, khususnya sistem hukum perdata, hingga kini masih terdapat dualisme, yaitu sistem hukum adat, yaitu suatu tatanan hukum yang bercorak asli Indonesia dan umumnya tidak tertulis. Yang kedua adalah sistem hukum Eropa Barat atau Belanda yang bercorak kode-kode Prancis zaman Napoleon yang dipengaruhi oleh hukum Romawi. Pada masa demokrasi terpimpin telah terjadi penyelewengan seperti asas kebebasan badan eksekutif, yaitu memberi status menteri kepada ketua Mahkamah Agung. Dengan demikian, jabatan ketua Mahkamah Agung yang sebenarnya merupakan jabatan yang terpisah dari badan eksekutif menjadi bagian dari badan eksekutif pula. Di samping itu, di samping menjadi bagian eksekutif juga menjadi bagian dari badan yudikatif itu. Dalam masa Orde Baru keadaan ini dikoreksi dan ketua Mahkamah Agung tidak lagi menjadi menteri atau pembantu presiden. Kekuasaan Badan Yudikatif di Indonesia setelah masa reformasi. Kekuasaan kehakiman di Indonesia banyak mengalami perubahan sejak zaman reformasi, seperti amandemen ketiga UUD 1145 yang disahkan pada tanggal 10 November tahun 2021 mengenai bab kekuasaan kehakiman bab 9, memuat beberapa perubahan pasal 24A, 24B, dan 24C. Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan menguji UU terhadap UUD 45. Wewenang Mahkamah Konstitusi seperti
Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji. Yang pertama, menguji Undang-Undang 1945 atau Judicial Review, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran politik, memutus pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum seperti yang terjadi pada tahun ini, yang terjadi perselisihan politik antara 3 pasangan calon presiden. Ya. Yang kedua, memberi pemakzulan atau impeachment pada presiden atau wakil presiden atas permintaan DPR karena melakukan beberapa pelanggaran seperti korupsi, penyuapan, tindakan pidana berat atau perbuatan tercela. Mahkamah Konstitusi yang beranggotakan 9 orang hakim yang telah ditetapkan oleh Presiden diajukan masing-masing 3 oleh MA, DPR, dan Presiden. Ketua dan wakil Mahkamah Konstitusi dipilih dari Hakim Konstitusi. Hakim Konstitusi tidak boleh mempunyai atau merangkap jabatan di badan eksekutif. Mahkamah Agung, kewenangan dari Mahkamah Agung ini adalah menyelenggarakan kekuasaan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum seperti militer, agama, dan tata usaha negara. Komisi Yudisial atau KY, suatu lembaga baru yang bebas dan mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan berwenang dalam rangka menegakkan kehormatan dan perilaku hakim. Yang selanjutnya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pembentukannya ini melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembentukan KPK merupakan respon dari pemerintah terhadap rasa pesimis dari masyarakat terhadap kinerja dari pemerintah yang dinilai sangat rentan dengan tindakan korupsi. Komisi Ombudsman Indonesia atau dapat disingkat dengan KON. Komisi ini dibentuk pada tanggal 20 Maret tahun 2000 berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 2000. KON ini atau Komisi Ombudsman Nasional berperan agar pelayanan umum yang dijalankan oleh instansi pemerintah berjalan dengan baik. KON juga menerima pengaduan masyarakat. Tujuannya agar peran serta masyarakat membantu menciptakan dan mengembangkan kondisi yang kondusif dalam melaksanakan KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan tujuan lainnya yaitu meningkatkan perlindungan hak-hak dari masyarakat agar dapat memperoleh agar dapat memperoleh kenyamanan dari pelayanan secara adil dan sejahtera. Mungkin itu saja bahasan tentang badan-badan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembahasan badan eksekutif, badan yudikatif, dan badan legislatif. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Namanya manusia. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jebret.